Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nurmilatina Sabrina dari kelas Sejarah Kebudayaan Islam 1B, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester yang diberikan oleh Bapak Faridlo Fuad, MPD, selaku dosen mata kuliah Pancasila. Berikut ini merupakan 13 materi Pancasila yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia, masa kejayaan nasional dan kolonialisme. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa kejayaan nasional bisa kita lihat dari Babat Diponegoro, peristiwa Perang Padri dan Perang Aceh. Dan pada masa kolonialisme Belanda diwarnai dengan munculnya berbagai organisasi intelektual yang bergerak pada bidang politik, sosial maupun ekonomi. Masa kolonial Jepang dan perumusan Pancasila. Masuknya Jepang ke Indonesia tanggal 8 Maret 1942 dengan dalih akan membebaskan Indonesia dari Belanda, namun kenyataannya malah semakin menyengsarakan Indonesia. Jepang membentuk organisasi untuk memperkuat keyakinan bahwa dirinya ada di pihak Indonesia, seperti Gerakan 3A, Masyumi, Putra, dan Jawa Hokokai. Perumusan Pancasila sebagai bentuk tindak lanjut dari janji Jepang, maka terbentuklah BPUPKI dan Piagam Jakarta yang menghasilkan rumusan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang sifatnya mengikat dan memaksa. Pancasila sebagai ideologi dasar negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis mendasari berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang di dalamnya terdapat unsur mempunyai tujuan sistem yang terdiri dari subsistem yang saling bergantungan. Pancasila sebagai filsafat negara karena di dalamnya merupakan hasil sebuah pemikiran mendalam, sistematis, dan komprehensif tentang dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika. Hubungan moral dengan etika ini sangatlah erat, terkadang keduanya bisa disamakan begitu saja. Akan tetapi yang sebenarnya keduanya ini memiliki perbedaan. Moral merupakan suatu ajaran-ajaran atau bisa disebut wejangan, patokan, kumpulan sebuah peraturan, baik ucapan ataupun secara tertulis, untuk sikap dan tindakan agar menjadi manusia yang lebih baik. Moral yang dapat diwujudkan pada segala aspek kehidupan dan etika yang menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang diharapkan. Maka dari itu, moral dan etika saling berkaitan. Yang ketujuh, Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Pancasila merupakan titik acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, dan Pancasila ini dibutuhkan sebagai acuan agar nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila dibuang. Bangsa Indonesia tidak terpengaruh dan masih tetap berpegang teguh pada Pancasila. Peranan Pancasila bagi perkembangan ilmu sebagai filtrasi, tolak ukur, dan alat kontrol. Yang kedelapan, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi nilai Pancasila sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Pancasila dan realisasi hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, ada hak asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila. Nilai ideal Pancasila adalah nilai dasar yang relatif tetap atau tidak berubah yang berada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus yang merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Yang ketiga, hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila paradigma merupakan suatu asumsi-asumsi dasar yang umum dan teoritis, sehingga merupakan suatu sumber hukum. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik ini harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila.
Aktualisasi Pancasila merupakan penuangan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma-norma yang berlaku di kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dinamika pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum reformasi. Yang pertama ada Orde Lama, Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya pembubaran konstituante, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku dan pembentukan MPR sementara. Yang kedua, adanya Orde Baru. Pancasila dijadikan sebagai political force, ditetapkannya TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 dan pelaksanaan Pancasila dinilai terlalu kaku. Yang terakhir ada era reformasi. Karena memudarnya Pancasila pada saat Orde Baru, maka muncullah era reformasi untuk mengembalikan kembali nilai-nilai Pancasila. Dinamika pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya reformasi, yang pertama di krisis politik. Krisis politik ini terjadi permasalahan politik yang membuat demokrasi tidak berjalan dan adanya politik KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kedua, krisis hukum. Karena banyaknya ketidakadilan dalam penerapan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya ada krisis ekonomi. Terjadinya inflasi yang menyebabkan situasi ekonomi pada masa Orde Baru memburuk, dan krisis ekonomi ini tidak terlepas dari masalah hutang Indonesia terhadap luar negeri. Yang terakhir ada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan diakibatkan karena masyarakat yang sudah mulai hilang kepercayaannya, dikarenakan adanya praktek KKN para pejabat yang membawa dampak pada kredibilitas pemerintahan menjadi rendah. Dan materi terakhir yaitu telaah kritis Pancasila terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Fungsi peran Pancasila terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat diharapkan agar Pancasila menjadi sumber ketahanan jati diri bangsa Indonesia di era globalisasi saat ini. Seperti fungsi Pancasila sebagai sumber hukum, baik tertulis ataupun tidak, sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa, dan pemersatu bangsa Indonesia. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.